What's up my friends, back with me Randy Gazikos di My Cooking Vlog. Selamat datang. Hari ini kita akan masak nastar, kue kering lebaran part 3. Kalau kalian belum nonton, part pertama aku bikin kastengel, yang kedua ada putri salju, dan ketiga ini nastar. Ini yang lebih level up lagi gitu ya. Bisa dibilang dia tekniknya lebih agak sedikit advance dan juga bahan-bahannya juga lebih banyak. Nah, aku udah catat nih biar kalian gak bingung. Ini ada nanas 2 buah diparut, terus ada tepung terigu 300 gram. Di sini ada gula pasir 10 sendok makan, ada gula halus 50 gram, ada vanili 2 sendok teh, lalu ada 3 kuning telur, mentega 250 gram, ada susu bubuk 50 gram, maizena 50 gram. Ini akan kita masak setelah kita masak nanasnya. Jadi nanasnya harus dimatengin dulu. Dia harus dihilangin asamnya, acidity-nya harus dikurangin, dan nanti harus dikasih gula. Pertama nanasnya dikasih garam dulu, sejumput aja supaya gurih-gurih sedap. Lalu nanasnya kita masukin ke teflon sama air-airnya ya. Gunanya nanas ini dimasukin ke teflon adalah biar dia caramelize. Jadi di dalam buah dia mengandung gula, mengandung fruktose. Nah, fruktose itu kalau misalkan dimasak dia akan menjadi karamel. Semua buah hampir ada gulanya, apalagi kalau buah yang sudah matang. Makanya cari nanas yang manis, jangan yang masih muda. Kalau nanas muda nanti jadi lagu. Aku suka goyang body nanas muda. Ini prosesnya lumayan memakan waktu. Kalian harus bersihin nanasnya, terus habis itu kalian parut. Dan di saat masak nanasnya ini juga apinya medium. Terus kalian aduk-aduk biar enggak gosong di bawahnya. Karena proses karamelisasi caramelization itu butuh ketelitian dan juga kesabaran dan juga kehati-hatian. Jadi harus hati-hati gitu loh. Yang mulai keluar asapnya nih, nanti kita taunya nanasnya itu udah matang dari mana? Dari warnanya. Semua yang di caramelization warnanya jadi golden brown. Oke guys, kalian akan dapat nanas yang udah kering, agak kecoklatan, airnya udah reduce seperti ini. Nah, gunanya supaya dia semakin caramelize, manis, terus habis itu kue nastarnya nggak becek dan awet. Terakhir kita kasih gula untuk nambah proses caramelization-nya di akhir, karena kalau di awal nanti dia gampang terbakar kan gula ini, jadi cepet gosong. Kita taruh 5 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga taruh vanili setengah aja dari yang sudah kita siapkan. Nah, sekarang kita masak lagi dengan api medium, jangan gede biar nggak cepet gosong. Ini udah mulai kelihatan kan bentuk-bentuk bola-bola cinta isinya nastar itu kan. Nanti kita bentuk jadi bulat-bulat, bundar-bundar manja. Yang bikin coklat itu adalah gulanya. Kita sekarang punya pineapple jam yang udah kering. Tuh, lihat. Tekstur yang kita mau seperti ini ya, yang benar-benar kering. Diaduk terus biar nggak gosong, karena kalau didiamin aja nanti gosong. Oke, kita ada pineapple. Sekarang nanas ini kita layer tuh maksudnya didinginin gitu ke seluruh penjuru piring. Kasih rongga-rongga udara. Setelah nanasnya dingin, sekarang kita mau bulet-buletin. Bulet-buletnya nggak usah cantik-cantik guys, karena yang cantik apa dan belum tentu setia. Ini proses bulet-buletin ini harus benar-benar telaten. Ini adalah kue yang benar-benar membutuhkan presisi, akurasi, musisi, dan juga suami dan istri. Setelah 3 jam lamanya, saya berhasil membulat-bulatkan isi nastar yang adalah nanas caramelized selai nanas, ya kan? Menjadi seperti ini. Banyak kan? Nah, ini kita masukin freezer dulu. Harusnya overnight, cuman karena kita mau syuting, jadi sebisa mungkin. Kita akan bikin adonannya. Seperti biasa, mentega masuk semua. Gitu. Masukkan gula halus. Ini gulanya turunan Jawa guys. Halus. Oke, basically kayak kemarin di video sebelumnya yang masak kastengel dan putri salju. Ini masaknya total kalau dihitung udah jalan 1,5 jam lebih malah, dan kalau dihitung sama kupas nanasnya 3 jam. Itulah kenapa nastar mahal guys, mahal dicapek. Jadi mendingan bikin sendiri kan, hemat. Masukkan kuning telur satu persatu.
Jangan kencang-kencang. Santuy aja, santuy. Squeeze living. Sekian lagi, 1. Sekian lagi yang terakhir. Lalu dalam tahap ini kita ganti ke spatula. Masukkan tepung maizena. Ha. Masukkan bubuk susu. Ha. Masukkan sisa vanili. Ha. Nggak jatuh. Aduh. Nah. Kita balur-balur dengan menteganya. Ha. Masukkan tepung terigu. Sambil diayak-ayak. Bikin lingkaran yang hampir sebesar yang kita bikin di awal, terus ditekan sampai rata sama tangan jadi gepeng. Ini kayak hampir kayak bikin sushi ya. Masukin, terus habis itu diambil, kalian bungkus kayak gini, kayak bikin dimsum. Terus habis itu digulung lagi supaya rata, jangan pakai power ya, sampai bentuknya perfectly bulat. Oke guys, kita udah punya satu batch loyang nastar yang akan kita panggang di api atau oven yang sudah dipanaskan. Kita masukin di tengah. Kita akan panaskan, coba 25 menit dulu. Sambil kita lihat kalau dia udah golden brown, baru kita angkat. Tapi di tengah perjalanan manggang, kita mau keluarin nastarnya untuk kita oles telur di atasnya supaya dia glistening, dia shiny kayak gitu ya. Oke, setengah perjalanan kita mau keluarin, kita mau olesin dengan egg brush, namanya egg brush. Guys, sekarang kita mau panggang lagi sedikit untuk mematangin telurnya. Habis itu jadi deh. Kita kalau ngebulutin kan nggak bisa sempurna ya, namanya tangan manusia gitu kan. Mungkin karena kita baru mencoba, belum terampil, ada yang retak-retak tuh. Di saat jadi adonan, masih jadi adonan, belum dipanggang, retak-retaknya itu kelihatan banget dan nggak bisa dihindari. Jadi gimana caranya? Bagiannya retak, kalian taruh di bawah. Jadi pas dia manggang, atasnya dia benar-benar sempurna, retak-retaknya di bawah nggak kelihatan, ketutupan. Kayak gitu ya. Ini kita pakai api atas 5 menit aja, cuma buat telurnya supaya mateng. Karena sebenarnya dia udah mateng sampai dalam gitu. Cantiknya, cantiknya. Akhirnya. Ini perjuangannya dahsyat, tapi supposed to be hasilnya oke. Coba ya, ini panas banget pak, masih benar-benar baru matang. Nastar ala Rando. Kita nggak bisa curang kalau ini. Cuman lebih gampang kalau kita nggak pakai kayu manis gitu-gitu. Jadi ini benar-benar resep yang sudah sesedikit mungkin dan seenak mungkin. Coba ya. Wow, wow. Jadi yang punya aku nih isinya tuh gede, adonannya agak tipis. Jadi dalamnya banyak. Kalau misalkan jualan tuh gini. Jadi kalau bisa balance. Nah cuma ini aku lebih kepada isinya banyak dan makanya enak. Aku lebih suka kayak gitu. Caranya adonan yang bola-bola itu ditipisin banget. Maksudnya jangan terlalu tipis tapi jangan terlalu tebel gitu. Jadi digepeng-gepengin. Lapisannya gepeng tuh. Beda kalau dibentuk jadi bola. Nanti kamu akan dapet adonan yang kayak gini nih. Lumayan banyak dalamnya. Itu dia video nastar, bikinnya agak pakai effort, cuma kalian harus bisa. Ini benar-benar enak, aku paling suka kue kering itu nastar sebenarnya. Nastar yang enak adalah yang isinya itu nggak pelit, nanasnya banyak, rasionya banyakan nanas daripada banyakan luarnya, kayak gitu. Kalau aku ya, oh ya, nastarku ini nanasnya dia nggak terlalu mateng banget, maksudnya masaknya nggak terlalu lama banget, jadi buah nanasnya masih berasa, asem-asemnya gitu enak. Fresh. Terima kasih kalian sudah menonton. Semoga berhasil dalam mencoba bikin nastar. Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe, nonton videoku yang sebelumnya. So keep smiling face and I will see you guys in the next video. Cheers. Bye. Aku mau nikmatin nastarku dulu.